Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Alfiana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu rekan saya, yaitu Pak Arul, yang mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Sumurpule, Kecamatan Geragan, Kabupaten Rembang. Pak Arul ini akan melaksanakan suatu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Sebelum Pak Arul melaksanakan kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pra-observasi kepada Pak Arul. Sudah siap Pak Arul? Siap. Oke, terima kasih Pak Arul. Nah, Pak Arul, apa tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan? Baik. Melalui media yang dipilih, peserta didik mampu menghafal dan memahami arti dari surat Al-Ma'un itu sendiri. Oh iya, berarti anak memilih media yang digunakan untuk menghafal. Ya, terima kasih Pak Arul. Selanjutnya Pak Arul, area yang akan dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran itu apa Pak? Baik. Saya kira mengembangkan pembelajaran berdiferensi terintegrasi KSE. Oh, okay. Bapak akan melakukan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Ya, bagus sekali Pak. Nanti berarti ada diferensiasi produk, proses dan konten Pak ya di situ. Sekarang model pembelajaran yang akan Bapak terapkan Pak? Untuk model yang saya terapkan sendiri yaitu model pembelajaran PPL. Oke, program based learning Pak ya. Jadi nanti ada langkah-langkah dan sintaknya dalam model pembelajaran tersebut. Pak, strategi yang akan diterapkan dalam pembelajaran tersebut adalah? Untuk strategi sendiri menghafal sesuai gaya belajar siswa yang diminati. Oke. Kemudian bagaimana penilaian yang akan Bapak terapkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin untuk penilaian yaitu baik dari berbagai sikap, pengetahuan dan juga keterampilan dari anak. Oke. Selanjutnya jadwal dan pelaksanaan kira-kira akan dilaksanakan kapan sih Pak? Untuk pelaksanaan hari Jumat tanggal 18 Agustus 2024 tepatnya di kelas 5 SDN Sumurpule. Oh iya. Ya, materinya Pak perlu disampaikan? Untuk materinya sendiri mungkin untuk membaca, menghafalkan dan juga memahami isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Oh, iya, Pak. Terima kasih Pak telah menjawab beberapa pertanyaan yang saya akan jadikan untuk panduan dalam melakukan observasi nantinya. Pak Arul, semoga sukses dalam kegiatan pembelajarannya. Saya sangat berterima kasih, semoga sukses sekali lagi. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kelas berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, selamat pagi. Baik, sebelum Pak Arul akan
tentang bagaimana kabar kalian hari ini ya. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat, luar biasa. Semangat sekali ya. Terus, bagaimana perasaan kalian hari ini? Siapa yang tidak bahagia hari ini? Ada yang tidak bahagia? Siapa yang tadi habis bangun tidur mukanya ceria dan langsung bahagia? Siapa? Ya, berarti semua bahagia ya. Tidak ada yang gelisah ataupun bersedih hati. Ya. Kalau ya. Oke. Dengarkan. Semua fokus harus ya. Ketika kita semua merasakan bahagia, ya. Di dalam sel tubuh kita terdapat suatu ya, sel yang mendukung tentang perasaan seseorang. Ketika kita bahagia, maka semua pikiran dan kita akan merasa bersemangat. Ya, untuk itu ketika kita bangun tidur, jangan lupakan kita selalu mensyukuri nikmat dari Allah. Ya, syukur yang kita rasakan ketika bangun tidur adalah kita masih diberikan nyawa, ya, untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Karena apa? Ada seseorang yang dimana dia malam harinya itu tertidur, di pagi harinya dia tidak bisa bangun lagi. Nah, makanya ketika kita sudah tidur di malam hari dan dibangunkan ketika pagi hari, maka itu merupakan suatu syukur dan nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada hamba Allah. Ya, maka itu ketika kita bangun pagi dan akan melakukan aktivitas kita yaitu sekolah, maka kita harus semangat dan penuh dengan bersyukur. Ya, kita tidak boleh bersedih hati apalagi ketika kita mau sekolah dan menuntut ilmu, kita tidak bersyukur. Oke. Langsung kita nyanyi Indonesia Raya kok. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, Pak Arul minta satu orang untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan bertujuan supaya menambah kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Oke, siapa yang ingin memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya? Siapa? Elis, saya masih Elis. Ayo Elis. Pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Selanjutnya, untuk menambah konsentrasi kita, ya, menambah konsentrasi kita, menenangkan sejenak pikiran-pikiran kita agar menjadi pikiran yang fokus, pikiran yang dimana tidak memiliki beban, ya. Pak Arul akan mengajak kita untuk merelaksasi pikiran kita, ya. Setuju? Setuju. Baik, itu sebelumnya Pak Arul meminta kalian, ya, selalu fokus, ya. Pertama, fokus dengan suara Pak Arul. Dengarkan, ya, hanya suara Pak Arul. Jangan dengarkan suara selain suara Pak Arul. Dan dengarkan musik, ya. Nanti Pak Arul akan mengiringi relaksasi ini dengan media musik yang akan membawa kita untuk merelaksasi pikiran kita. Agar apa? Agar pikiran kita menjadi rileks, pikiran yang fokus, dan pikiran yang bebas dari pikiran-pikiran negatif. Oke, siap? Oke, sekarang instruksi pertama, kita harus duduk dengan rapi, ya. Tempatkan kedua tangan kita di atas meja, fokus ke depan, ya. Fokus ke depan, pejamkan mata kalian, ya. Sekarang pejamkan mata kalian, mata pejam, pejamkan mata, ya. Atur nafas, tarik nafas pelan-pelan dari hidung, pelan, hembuskan dari mulut pelan. 3 kali tarik nafas pelan, hembuskan pelan. Saya mohon sekali lagi, dan dengarkan alunan musik. Pak Arul akan membawa kalian ke suatu nuansa yang sangat indah, yang dimana suasana ini akan merelaksasi pikiran-pikiran kalian. Bayangkan semuanya berada di suatu tempat yang indah. Tetap fokus, dengarkan musik, dengarkan suara Pak Arul. Kalian berada di suatu pegunungan yang hijau, yang dimana banyak sekali burung-burung berkicau berterbangan. Dan kalian melihat suatu pemandangan yang indah. Terdapat air terjun, hewan-hewan, burung-burung berkicau-kicau. Bayangkan, rasakan, dengarkan alunan musik yang indah. Rasakan melodi-melodi, nada, dan masukkan ke dalam pikiran kalian. Refreshkan otak kalian. Di depan kalian terdapat suatu sungai yang dimana airnya sangat jernih, gemercik air yang sangat indah, yang membuat hati, jiwa, pikiran kalian menjadi tenang, 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 dan tenang. Kalian semakin larut dalam suatu suasana yang indah, bersama dengan musik-musik dan melodi yang sangat melo. Tinggalkan isi kesedihan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan wujudkan kesemangatan kalian. Ketika kalian mendengarkan suara burung, kalian harus lebih semangat, semangat, semangat. Ketika kalian mendengarkan suara burung, hati kalian semakin bahagia,
buang energi negatif. Dan semakin dalam kalian merasa kesibukan dan merasa bahwa kalian lebih bersemangat lagi. Sekarang buka mata kalian dan kalian harus merasa lebih semangat dan senang. Oke? Baru akan menanyakan bagaimana perasaan kalian. Apakah kalian senang? Apakah kalian bersemangat? Semangat itu ada senjata suaranya. Apakah kalian bersemangat? Dengan teriakan yang sangat semangat. Apakah kalian bersemangat? Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran kita, yaitu menghafal dan memahami surat Al-Maun dengan benar. Ya, bahwasanya surat Al-Maun merupakan salah satu surat yang berada di juz 30, yang dimana surat Al-Maun menerangkan bahwasannya ya, kita tidak boleh menghardik anak yatim. Ya, kita harus berbaik hati kepada anak yatim, menolong anak yatim, ya, dan selalu menjaga sholat kita dan menghindari ataupun menjauhi sifat-sifat riya. Ya. Sifat riya merupakan sifat yang dimana kita ingin dilihat kebaikannya kepada orang lain. Kalau semisal tidak ada orang yang melihat, berarti tidak mau melakukan kebaikan. Ya, baik, sebelum kita masuk dan memahami surat Al-Maun, saya minta satu orang, ya, kita akan belajar membaca, menghafalkan dan memahami surat Al-Maun. Sebelumnya Pak minta satu orang untuk kita membaca bersama-sama surat Al-Maun. Evan bisa masuk, maju untuk mengajak teman-temannya membaca surat Al-Maun. Ya, diusahakan kita harus bersemangat membacakan bersama-sama. Lantangkan suara kalian, ya. Ayo, Evan. Ayo, bareng-bareng. Memperlihatkan kalian, ya, tentang bacaan surat Al-Maun yang benar, ya, dengan menggunakan nada sari tilawah, ya. Maka untuk memudahkan kita dalam menghafalkannya, menghafal dan juga memahami surat Al-Maun. Oke, siap ya? Siap ya? Siap. Ya, dengarkan, simak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un Yang berbuat ria wa yamna'unal ma'un. dan enggan memberikan bantuan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, baik. Apakah semua sudah bisa membaca surat Al-Maun? Apakah semua sudah bisa membaca Al-Quran? Baik anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan bacaan surat Al-Maun, ya. Kira-kira kalian semua ini sudah hafal surat Al-Maun belum? Belum? Ah, belum gimana? Siapa yang mau hafal surat Al-Maun? Semua mau ya? Harus hafal semua. Karena apa? Ketika kita melakukan sholat, kita setelah membacakan surat Al-Fatihah, kita harus membaca surat-surat pilihan. Dan surat Al-Maun merupakan salah satu surat pilihan dalam sholat. Makanya kita wajib untuk menghafalkan surat-surat pendek. Baik, Pak Arul akan mengajak kalian untuk bagaimana cara kita menghafal dengan baik dan cepat. Pak Arul akan membentuk 3 kelompok, ya, 3 kelompok menghafal agar kalian bisa lebih fokus, ya, lebih giat, lebih bersemangat. Setuju? Semangat, setuju? Oke, baik. Pak Arul akan bagi kelompok 3, ya, 3 kelompok. Nantinya kita akan langsung membuat tempat diskusi kelompok, ya, sesuai yang nanti Pak Arul akan. Oke, siap ya? Siap. Oke, Pak Arul akan bacakan kelompok-kelompoknya. Baik, Pak Arul akan bagi 3 kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok di mana dia menghafalkan dengan visual, ya, kelompok visual. Kelompok kedua, kelompok audio. Kelompok ketiga, kelompok kinestetik. Pak, kelompok pertama, kelompok visual. Apa kelompok visual itu? Kelompok visual merupakan bagaimana metode kita menghafal dengan cara membaca, ya, membaca. Pak, membaca dulu seperti apa? Membaca berulang-ulang, itu ya. Oke, kelompok yang kedua yaitu kelompok audio, di mana kelompok ini dengan cara mendengarkan
suara ataupun rekaman audio lewat dari telinga. Oke. Kelompok ketiga, kelompok kinestik. Kelompok kinestik ini merupakan kelompok di mana kita cara menghafalannya dengan suatu gerakan. Gimana Pak suatu gerakan itu? Oh, misal bisa kita kolaborasi dengan cara membaca dengan suatu gerakan. Bagaimana gerakannya? Bukan seperti isyarat. Beda lagi, ya. Membaca dengan suatu gerakan dan kekompakan. Ya, nanti baru praktekkan ketika kita sudah sesuai kelompoknya masing-masing. Baik, saya bacakan kelompok pertama yaitu kelompok visual. 1. Nikmah, Revan, Sigit, Wahyu, Ulil, Putri, Elis. Untuk nama-nama yang dipanggil langsung membuat putaran ataupun kelompok di sebelah kanan. Langsung. Kelompok kedua, Irfan, Mubah, Khair, Salwa, Alwa, dan Safa. Kelompok ketiga, Zaka, Ridwan, Nawa, Dina, Risma, dan Indi. Ayo nama-nama yang tadi sudah Pak Arul bagi untuk menempatkan diri ke kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3. Baik, anak-anak semuanya, ya. Lalu terbagi dalam 3 kelompok, ya. Lalu ini untuk menambah kekompakan kita, ya. Untuk menambah kekompakan kita dan keseruan kita dalam mempelajari, menghafal dan memahami surat Al-Maun, saya ingin kalian setiap kelompok memiliki satu yel-yel penyemangat untuk kita semua. Setuju? Oke. Nanti jangan lupa kita membuat satu yel-yel agar penampilan kelompok kita masing-masing menjadi baik, semangat, dan luar biasa. Oke, setuju? Oke. Tadi sudah tahu metode-metode penghafalannya ya. Oke. Meragam, visual, dan juga membaca. Sekarang bikin yel-yel, ya. Bikin yel-yel pengenal satu kelompok masing-masing dan juga nanti langsung menghafalkan sesuai dengan kelompok dan tugasnya masing-masing. Ya. Sekarang dimulai mengerjakan dengan cara. Agak ke depan, agak ke depan, maju ke depan, dengarkan. Ya.
Bagaimana cara menghafalkan lewat metode penghafalan membaca? Baca 3 kali, melihat 4 kalinya tutup sambil kalau misal nggak apa sambil buka. Kelimanya tutup. Ini cara menghafalkan dengan cara membaca lewat 5 kali cara. 1 sampai 3 dia membaca melihat. Keempatnya sudah boleh menutup. Yang kelima baru ditutup. Dilakukan secara berulang. Coba praktekkan. Tentang ya hasil dari kerja kelompok kita ya. Yang pertama yang akan mempresentasikan dari kelompok visual terlebih dahulu ya. Untuk kelompok visual silakan maju ke depan untuk mempresentasikan metode penghafalannya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok visual. Untuk kelompok visual silakan duduk kembali ke tempatnya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok visual. Baik, kelompok kedua yang akan menampilkan presentasi dan menghafalkan surat al-Maun yaitu dari kelompok audio. Ya, kelompok dua bisa maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Ayo. Oke, dengarkan semuanya. Ayo, garis yang rapi. Oke, kelompok dua, kelompok visual untuk bisa menampilkan biar-biarnya. Oke, lagi-lagi. Oke, sekarang presentasikan hafalan surat al-Maunnya. Orang yang menjadi anak yatim, walau
Oke, kasih tepuk tangan yang meriah. Bapak Tuhan, untuk bisa duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3 dari kelompok kinetik ya. Saya mohon untuk bisa maju ke depan untuk menghafal kata surat Al-Ma'un. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Oke, sebelum menghafal surat Al-Ma'un, Pak minta untuk kelompok 3 menampilkan yel-yelnya dengan bersemangat. Silakan. Kelompok kinestetik. Siap beraksi. Kami satu lagi yang semangat. Kelompok kinestetik. Siap beraksi. Oke. Baik, selanjutnya untuk bisa langsung menghafalkan surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanul ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dan tidak mengajukan memberi makan dan tidak mengajukan memberi makan orang miskin. Bahwa yang sendiri dari sendiri namun salah dihitung. Artinya makanya orang yang soleh orang yang paling bijaksana. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat baik. Artinya dan menolong menggunakan hujat. Sadaqallahul Adzim. Ya, dari kelompok 3. Sekarang kelompok 3 bisa kembali ke tempatnya. Baik, ya, sangat luar biasa sekali. Pak Arum mengapresiasi bagaimana kalian dalam menghafalkan sesuai dengan instruksi Pak Arum tadi, ya. Kalian menampilkan ataupun menghafalkan dengan cermat, dengan cepat, sesuai dengan metode yang telah dibagi ke setiap kelompok, ya. Kita kasih aplaus yang meriah untuk kita semua. Apresiasi. Alhamdulillah kita sudah selesai menyelesaikan bagaimana cara kita menghafal, membaca dan juga mempresentasikan setiap kelompoknya masing-masing sesuai dengan gaya membaca dan gaya menghafal sesuai yang telah diinstruksikan. Baik, selanjutnya tadi kita sudah membaca, menghafal, dan tidak lupa kita harus tahu paham tentang isi kandungan dari surat Al-Ma'un ini. Ya, kesimpulan bahwasanya surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat, ya, yang dimana menjelaskan tentang bagaimana kita dianjurkan untuk menyayangi anak yatim, tidak menghardik anak yatim, karena menghardik anak yatim merupakan salah satu ciri seseorang menistakan agama. Dalam surat Al-Ma'un dijelaskan bahwasanya seseorang yang menistakan agama seperti apa? Menghardik anak yatim. Makanya ketika kita menemukan, ya, teman kita ataupun saudara kita anak yatim, maka kita harus menolongnya, membuat dia bahagia dan juga tidak menyakiti hatinya. Oke, terus selanjutnya kita dalam surat Al-Ma'un dianjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin.
kita harus saling tolong-menolong kepada sesama saudara, khususnya saudara muslim. Terus mengerjakan sholat tepat waktu, ya. Dalam surat Al-Maun dijelaskan kita harus menjaga sholat tepat waktu. Terus menghindari perbuatan riya. Perbuatan riya itu seperti apa? Sombong, ya. Ingin dilihat orang lain. Kalau semisal nggak ada orang lain, dia nggak mau melakukan kebaikan, itu nggak boleh, ya. Meskipun dilihat ataupun enggak, ya. Allah selalu melihat, ya. Sekecil apapun perbuatan baik kita, satu helai kebaikan ataupun sekecil apapun kebaikan kita, maka malaikat akan menghitung 10 kali lipat pahala kita. Ya, maka untuk itu pentingnya kita dalam memahami ataupun meneladani dalam kisah surat Al-Maun, ya. Semoga bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Setuju? Setuju? Masih semangat? Masih semangat? Semangat luar biasa. Siap? Masih semangat? Sebelum Arul mengakhiri, ya, Pak Arul ingin membuktikan bahwasannya Pak Arul meminta satu perwakilan dari setiap kelompok untuk, ya, Pak Arul ajak sambung ayat surat Al-Maun, ya. Untuk itu satu kelompok saya minta satu perwakilannya, baik dari nomor 1, 2, 3 untuk bisa maju sekarang. Ayo, ayo. Satu, ayo siapa? Ayo satu. Oke. Oke. Baru minta kalian sambung ayat, ya. Ayat 1 sampai 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Oke. Baca dengan lantang dan penuh semangat. Dimulai dari sekarang. Alhamdulillah, Pak Arul sangat yakin bahwasanya kalian semuanya bisa membaca dan bisa menghafalkan. Semoga kalian bisa mengamalkan isi kandungan dari surat Al-Maun, ya, di kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelumnya Pak Arul akan menanyakan tentang bagaimana, ya, dari pembelajaran hari ini. Ya, apakah pembelajaran lewat metode ini mudah bagi kalian? Terus, apakah kalian sangat terbantu dengan pembelajaran metode ini? Ya, nanti Pak Arul akan menanyakan setiap kelompok masing-masing. Dalam pembelajaran tadi ini, kalian sangat bersemangat? Semangat. Apakah pembelajaran tadi ini kalian mendapatkan kesulitan? Tidak. Berarti kalian memahami dan kalian sangat bersemangat dalam pembelajaran ini. Benar? Benar. Oke. Kelompok kedua. Apakah dalam pembelajaran Pak Arul tadi ini kalian merasa kesulitan? Tidak. Apakah dalam pembelajaran metode ini kalian sangat puas dan kalian sangat bersemangat? Apa kalian memahami dan tahu makna dari surat Al-Maun ketika Pak Arul mengajak dalam pembelajaran ini?
Ya, jangan lupa kalian harus mengamalkan di kehidupan sehari. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Ya, apakah pembelajaran Pak Arul tadi ini membuat kalian bersemangat? Apakah kalian merasa terbantu dalam menghafal surat-surat pendek? Baik. Oke. Atas kerja keras kalian, kesemangatan kalian, Pak Arul minta apresiasi bersama untuk kita semua. Oke. Baik, mungkin cukup itu pembelajaran pada hari ini ya. Semoga yang Pak Arul harapkan kita bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari kita. Oke, mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arul, kita di sini akan membahas mengenai tentang kegiatan pasca observasi, di mana Pak Arul kemarin telah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 5 mengenai tentang materi surat Al-Ma'un, di mana anak-anak itu melalui media yang telah dipilih oleh siswa, peserta didik mampu menghafal dan memahami arti dari surat Al-Ma'un dengan benar. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang telah Bapak sampaikan kemarin ketika waktu pasca observasi, bagaimana menurut Bapak tujuan pembelajaran tersebut, apakah sudah tercapai? Alhamdulillah, untuk masalah pencapaian sangat tercapai karena melihat dari hasil dan melihat dari proses dan semangat anak-anak, semua berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang saya bawa. Alhamdulillah. Berarti di sini tujuannya anak-anak sudah bisa menghafal dan sudah bisa memahami makna atau arti dari surat Al-Ma'un. Dari skala 1 sampai 10 Pak Arul. Kalau skalanya 0 itu anak belum memahami sama sekali. Kalau 10 berarti anak itu sudah mampu menghafal dan memahami makna atau arti dari surat Al-Ma'un itu secara benar. Dari skala 0 sampai 10 Pak, ini Bapak memberikan skala berapa Pak? Kita ambil dengan merata-ratakan anak-anak kemarin dalam proses pembelajarannya, alhamdulillah semua sudah bisa menghafalkan dan sudah bisa memahami isi dari kandungan surat Al-Ma'un. Untuk itu saya bisa dan berani mengambil nilai 8,5 untuk proses pembelajaran. 8,5 Pak. Apakah itu perlu ditingkatkan lagi Pak Arul? Pastinya harus ditingkatkan kembali agar anak murid kita bisa semakin mendalami dalam materi tersebut. Ya Pak Arul. Nah, dari berkaitan mau ditingkatkan sampai di angka berapa Pak? Pastinya 100. Ya, di angka dari 0 sampai 10 berarti sampai di angka 10. Luar biasa Pak Arul, sebenarnya luar biasa. Nah, ada usaha, berarti di sini saya menemukan bahwa Pak Arul ingin melakukan suatu usaha dari 8,5 sampai dengan 10, mau dinaikkan di skala 10. Nah, melihat di angka 8,5 Pak Arul, adakah hambatan atau tantangan dari anak-anak mengenai tentang penghafalan mereka dalam menghafalkan atau memahami arti dari surat Al-Ma'un ini? Untuk hambatan sendiri mungkin perbedaan masing-masing anak, baik itu dalam memahami suatu materi ataupun cepat dan lamanya dalam proses pemahaman suatu materi itu kan sesuai potensi masing-masing anak. Jadi mungkin untuk hambatan sendiri ya perbedaan potensi anak itu sendiri. Di sini saya menangkap bahwa anak itu sudah memiliki kemampuan sudah memiliki kemampuannya sendiri-sendiri. Ada yang sedang, ada yang rendah, dan ada yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam menghafalkan. Nah, itu menjadi kendala dari Pak Arul. Bagaimana Pak Arul ini bisa mensikapi atau memberikan suatu solusi kepada anak-anak tersebut agar menghafalkannya itu
bisa lebih cepat dalam memahami arti atau makna dari surat Al-Mulk ini juga lebih Mungkin untuk perbedaan potensi anak, kita bisa satu menambah jam pembelajaran untuk anak yang memang dikata khusus ataupun kurang dalam potensi pemahamannya. Yang kedua juga mungkin bisa kita ratakan, baik itu menggunakan metode pembelajaran yang seru, yang asik ataupun sehingga membuat anak itu menjadi lebih bersemangat kembali. ya seperti Pak Arul. Nah, apakah Pak Arul adakah cara yang lain atau solusi yang lain agar anak-anak ini lebih dalam menghafalnya atau memahami maknanya ini lebih baik lagi? Ada cara yang lain atau solusi yang lain? Mungkin untuk solusinya kita juga perlu memperhatikan khusus anak tersebut supaya bisa mengimbangi kepada potensi temannya yang lain. Gitu. Nah, dari dua solusi yang telah disampaikan Pak Arul tadi kan memberikan jam tambahan, kemudian yang kedua ini akan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh anak. Kira-kira yang paling efektif itu yang mana? Mungkin untuk menambahkan tambahan jam khusus untuk anak yang memang potensinya agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Itu ya yang akan dilakukan berarti memberikan jam tambahan kepada anak atau biar akan dilaksanakan kira-kira di waktu kapan Pak ini Pak? Mungkin ada beberapa waktu diantaranya ketika kita mengambil jam istirahat. Ada selang beberapa waktu mungkin 5 menit untuk mengulas kembali materi, insya Allah sudah bisa. Dan juga bisa juga kita ambil ketika jam sepulang sekolah. Pak Arul berarti akan memberikan jam tambahan kokurikuler yaitu ketika waktu istirahat atau setelah waktu pulang sekolah. Nah, bagaimana Bapak ini bisa melaksanakan kegiatan tersebut berkaitan dengan jadwal anak? Mungkin anak ini terikat dengan hal-hal yang lain Pak, misalkan atau ada kendala-kendala mereka berkaitan dengan faktor dari luar Pak, misalkan ada sekolah maghrib atau tugas dari orang tua. Bagaimana Bapak mensikapi hal tersebut Pak, ketika Bapak melaksanakan jam tambahan di setelah pulang sekolah? Mungkin kita kan harus pencocokan terlebih dahulu kepada anak, bahwasanya anak ini minatnya ketika jam seperti apa, apakah istirahat. Ketika istirahat dia bisa mengurangi waktu untuk istirahatnya untuk pembelajaran tambahan. Terus juga apakah dia juga setuju bahwasanya ketika pulang sekolah dia menyempatkan 5 menit waktunya untuk pembelajaran tambahan itu. Berarti Bapak memberikan pilihan kepada anak, Pak, menawarkan suatu pilihan kepada anak, apakah di waktu istirahat ataukah di waktu setelah pulang sekolah. Nah, Pak Arul, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian bagaimana perasaan Pak Arul ini setelah melaksanakan kegiatan observasi dan pasca observasi ini, Pak? Pastinya sangat puas dan senang karena melihat hasil pembelajaran dari siswa itu sendiri yang sudah hampir maksimal, tapi ya memang perbedaan potensi anak yang mengakibatkan beberapa anak itu kurang ataupun kurang memahami ataupun juga belum semaksimal mungkin, tapi harapannya pasti semua harus bisa maksimal. Pak Arul atas semangatnya. Semoga Pak Arul sukses dalam pengajaran atau menyampaikan pembelajaran materi-materi selanjutnya. Terima kasih Pak Arul, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.